Oke, beranjak ke judul yang keempat, administrasi publik. Judul yang keempat ini adalah persepsi masyarakat terhadap implementasi pelayanan vaksinasi COVID-19 di desa X. Atau teman-teman tidak harus misalkan di desa atau misalkan tingkat kecamatan dengan mengambil lokasi di puskesmas gitu misalnya. Jadi di sini kita ingin tahu bagaimana persepsi masyarakat terhadap implementasi pelayanan vaksinasi yang selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini masyarakat sudah melakukan vaksinasi, baik vaksinasi dosis yang pertama, dosis yang kedua, dan dosis yang ketiga. Jadi apakah masyarakat puas atau ada hal-hal yang menurut masyarakat, menurut persepsi masyarakat masih kurang. Jadi kita ingin mengkaji atau meneliti tentang persepsi-persepsi itu. Karena apa? Karena meskipun sekarang pandemi COVID sudah mulai melandai gitu ya, masyarakat sudah berkegiatan, berarti kan masyarakat sudah merasa dirinya safe gitu ya, sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga gitu misalnya. Dari situ kita ingin lihat persepsi mereka. Nah, dari sini mari kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana akses pelayanan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat di mana? Kalau di tingkat desa, taruhlah desanya. Kalau di tingkat kecamatan, misalkan taruhlah misalnya kamu mau meneliti di puskesmas di tingkat kecamatan, taruhlah nama puskesmasnya. Kemudian yang kedua, bagaimana persepsi masyarakat terhadap implementasi pelayanan vaksinasi COVID-19 di mana? Disesuaikan dengan yang tadi lokasinya yang dipilih. Untuk rumusan masalah yang pertama, itu kita ingin tahu bagaimana sih, seperti apa sih prosedurnya, kemana dan seterusnya untuk mendapatkan akses pelayanan vaksinasi itu. Kita gampang di sini karena kita hanya meneliti tentang bagaimana masyarakat mendapatkan akses. Gampang banget kalau untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, itu kita meminta pendapat masyarakat atau persepsi masyarakat. Bagaimana landasan teorinya atau kerangka teorinya? Teman-teman cukup mencari konsep-konsep tentang persepsi ya, kaitkan dengan masyarakat, kaitkan dengan satu kebijakan. Karena vaksinasi itu bagian dari kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat itu tidak terancam atau tidak terkena COVID-19. Kan itu. Nah, di bagian metode ini bisa menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Misalnya kalian lebih menguasai di kualitatif, kamu tinggal menggunakan kualitatif. Kalau kamu lebih senang menggunakan kuantitatif, silakan gunakan kuantitatif. Atau juga bisa menggunakan mix method. Ya, kalau kita menggunakan kualitatif, maka kita hanya mewawancarai orang yang memiliki peran terhadap penyelenggaraan vaksinasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masyarakat. Jadi tidak semuanya. Cukup misalkan 10 orang kita wawancarai. Karena kan penelitian kualitatif itu sumber datanya melalui wawancara. Sumber datanya didapat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian kalau misalkan kuantitatif, teman-teman tinggal menyebarkan angket aja kepada masyarakat. Jadi terkait dengan persepsi masyarakat. Karena ini kan judulnya persepsi masyarakat, maka kita sebarkan angket kepada masyarakat. Sifatnya ini semacam survei lah ya, untuk melihat kepuasan melalui apa? Melalui persepsi masyarakat. Gitu. Oke, itu untuk judul yang keempat. Kita beranjak ke judul yang kelima atau judul yang terakhir.